Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa sholli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Tengersa para alim alamah, para kasepuhan, para kiai ingkang sangat kula hormati. Utamanipun Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri sedanten keluarga, wonten Gus Yahya, Gus Menteri sedanten, wonten Kiai sepuh, wonten iki wonten penantang kula fikih Kiai Marzuki. Mboten nantang. Iki mawang ngoten niku. Dados kapan-kapan struktural pengurus NU niku piyambake Suriah mawon ampun tanfidiyah. Nggih kula memang dari awal kepengin takzim teng Mbah Mus, kula mboten biasa pidato lami kados Kiai Marzuki. Kula 20 menit. Ngeten nggih. Jadi fikih kita niku fikih Syafi'i. Imam Syafi'i itu ngaos kalian Imam Malik. Ngaos usul fikih kalian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridipun Abu Hanifah. Niki penting kersane sanad terjaga. Teng mriki riyen wonten Kiai Bisri, murid saking Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun keluarga sarang, muridipun kakake namine Umar Harun. Riyen alim-alime Kiai Sarang sakwise angkatipun Mbah Ghazali, angkatanipun Mbah Ghazali Kiai Umar Harun, termasuk guru-gurunipun Mbah Dowi, gurunipun Mbah Muhaimin. Sedanten keluarga kula lasem nate ngaos Mbah Umar Harun, termasuk buyut kula kandung namanya Mbah Dimyati. Lalu ini alhamdulillah wau Kiai Marzuki mon panjang lebar rangno fikih. Dan alhamdulillah tuduhannya selalu gak sah. Nggih. Kula matur alih Gus Samtong, Kiai Marzuki senane gak ngesano sembelian, kula bagian sing ngesano. Karena kalau ndak ada khilaf itu kasihan umat. Kalau umat ini ndak ada khilaf itu jadi repot. Sebab itu teng pondok-pondok diajarkan kitab namine Mizan Kubro, wonten kitab Qalyubi Umairah. Itu logika yang dibangun itu kecuali mut'ah. Kalau mut'ah itu kita sepakat haram semua. Karena kalau kamu tidak mengharamkan malah kemecertok kepingin. Jadi haram mawon lah. Ngeten kalau logika yang di kitab Mahali. Ini kitab kesukaan keluarga sarang. Di Dualiyah pasti diajarkan kitab Mahali. Misalnya dabihah atau masalah salam, masalah sujud, itu mesti ada kaul awal, kaul sani, kaul salis. Dan itu ada pandangan yang nggak bisa dibantah. Misalnya sujud itu ya normalnya ya umur itu an asjuda ala sapati azumin. Saya diperintah Nabi ini sujud melibatkan 7 anggota, al jabhah wal yaden wal rukbaten wal kodamen. Sudah 7 kan? Tapi Imam Syafi'i itu sempat ngeper itu ya mulai ragu. Wayah tamilu kata beliau, ikhtimal juga yang syarat pokok itu jabhah. Karena Nabi pernah berdoa itu sajadalaka wajhi, bukan sajadalaka wajhi wa yadi wa rukbati wa kodami. Tapi saya sepakat sama Kiai Marzuki, nak sampean kemen sah mujma'alah anut Kiai Marzuki. Nek sampean kepengen dadi Kiai sing apian anut kula. Terus kula baleni nek kepengin mesti sah niku anut Kiai Marzuki. Nek aku pengen dadi kiai apian anut kula. Kiai apian kuwi model dongane Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughun. Karena kalau fikih ini tidak dikhilafkan, apalagi kalau kita ngaji Sawi, tafsir Sawi. Itu Jalalan dikarang oleh orang Syafi'i tapi disarai oleh orang apa? Al-Maliki. Itu sudut pandangnya luas sekali. Saya ulang lagi, sudut pandangnya luas sekali. Dan kita misalnya semua di sini termasuk Mbah Mus, sanadnya itu sama. Karena indukan di sini itu akhirnya kita ngambil Mbah Hasyim. Mbah Hasyim sejarah yang mudah ditulis niku ngaos kalian Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud niku riyen ngaos kalian Sohibul I'anah Said Abi Bakar Sato. Wau Kiai Fakih Miftah niku keluarga saking Mbah Mas Kumambang niku riyen nggih radi rivale Kiai Hasyim. Terus Kiai Fakih niku penentang Mbah Hasyim dalam bab kentongan. Terus sing Mbah Hasyim nate berpikir harame kentongan, sing Mbah Fakih bilang kentongan niku napa?
halal. Padahal itu rois am kalian wakil satu. Ya akhirnya nggak lucu. Cerita yang beredar sing terkenal, riyen keluarga mriki nggih ngaos teng Mbah Dimyati Termas, adik ibu Kiai Mahfud. Niku cerita yang terkenal itu Kiai Hasyim mau rawuh ke Termas, semua kentongan disembunyikan termasuk beduk. Mbah Hasyim sempat GR, wah bagus-bagus anut madzhabku. Setelah jagungan sama Kiai Dimyati, adiknya Kiai Mahfud, santri yang lugu itu matur, "Mbah, kentong beduk sudah disimpan, aman." Ternyata bodon-bodonan tok untuk menghormati napa? Mbah Hasyim. Lalu karena logika yang dibangun itu orang seneng Mbah Fakih Mas Kumambang. Niku senajan to NU lah gitu tetap ngaku kentong. Kiai Fakih itu mboten terima nak kentong itu disamakan dengan nakusun Nasoro, kentongnya tiang Nasrani. Karena fungsinya niku tiang kebakaran nggih kentongan, tiang banjir nggih napa? Kentongan. Jadi tidak identik untuk manggil orang ke napa? Biak atau ke kanisahnya orang Nasrani. Jadi kunane kuno, khilaf itu harus kita jaga. Ya saya ulang lagi, khilaf ini harus kita jaga. Ikhtilaful a'immah napa? Rahmah. Tapi tadi basisnya harus ngaji. Dulu itu ya orang sholat jenazah itu ya normal, jenazahnya di depan, yang nyolati ya di timurnya berarti kalau di Indonesia. Lalu ya ada saja yang usil, itu syarat sah apa adat? Ya ada ulama yang mungkin ya kados Mbah Marzuki, syarat sah. Terus ditakoki, "Lah nek salat gaib piye? Mayite ning Surabaya salat gaib wong Rembang." Akhirnya mulai ngeper. Yang syarat di depan tuh imam bukan jenazah. Akhirnya ya wong akeh. Wong akeh nggih tiyang kathah terus. Ya nek jenazah ana ning Arab, nek jenazah ana ning Gurila. Lah itu kan logika fikihnya kacau. Kaconya itu ya itu syarat sah apa syarat adat? Artinya hakadza wajadna salafan wa khalafan. Tawaf di Ka'bah juga gitu. Imam Syafi'i itu bersikukuh kalau tawaf terlalu dekat itu enggak sah. Alasannya di situ ada tonjolan sadarwan, tonjolan pondasi. Jadi kamu tidak mengitari Ka'bah tapi di atas Ka'bah. Tapi kata Imam Malik, kata Imam Hanifah ya ora apa-apa. Ngono iku wis keceluk mubeng kok repot. Jadi memang mulai dulu, saya ulang lagi mulai dulu. Itu lama ndak debat itu ndak bisa. Karena di ranah yang tidak al-usuli, tidak masalah akidah, itu sudut pandang itu luas, midan kalau orang bilang midan. Sebab itu riyen setiap ulama nanti dibully. Wah, habis-habisan. Abu Hanifah nanti liwat tenggene daerah wisata. Kathah penyanyi-penyanyi wedok nyanyekno tiang-tiang suga-suga wong lanang-lanang. Barang Abu Hanifah rawuh lewat iku menengcep, mohon niat itu menengcep. Abu Hanifah ngendikan ahsantunna. Terus imam yang rival beliau, Ibnu Abi Layla itu rival beliau. Suatu saat ada masalah di pengadilan, Abu Hanifah jadi saksi. Kamu tidak sah jadi saksi. Karena ketika melihat penyanyi-penyanyi kamu bilang ahsantunna, kamu bagus. Kalian semua bagus. Itu tidak sah. Masa kiai kok ngelegalkan apa penyanyi-penyanyi cewek, penyanyi-penyanyi putri. Kata Abu Hanifah, saya bilang gitu itu ketika diam apa ketika nyanyi? Ketika diam. Lah ya maksud saya pas diam itu bukan pas nyanyi. Jadi mulai dulu itu kiai itu dicari celah salahnya. Dan itu seni jadi kiai. Jadi kalau tidak ada orang yang menyalahkan itu mungkin kirang cerdas. Lalu kalau matur ke Samtong, gue udah khilaf gue Sulil, soalnya mantu-mantu saingan, Pak. Saingan kerebut warisan, nopolas pokoknya saingan. Ya maksudnya warisannya kiai kan juga ilmu, katanya. Karena kalau nggak saingan itu terus, nopo, gak mutu. Oh kan kalau matur ke Sulil, jenengan pun ngorek isya terus toh, sekali-kali ngorek fikih. Nah ngorek isya gue enak, wayang bagi, enak fikih kan ya jibu alika. Jadi tersangka, baru kayak jadi tersangka itu terus kuat. Kulo nu senangannya mau coba fikih. Karena dengan baca fikih itu orang menjadi terkhitopi oleh Allah Ta'ala. Jadi sampean maca tasawuf untuk fasilitas, dosa gede di sepuro, dosa kaya apa dulu raine Pak Marzuki di sepuro, raine itu tasawuf. Fikih mboten, fikih itu ekstrim. Dunia ora iso diwaris durunge utang dibayar, termasuk utang haji ning Allah Ta'ala. Wis pokoke ditersangkakan, tiang niku ditersangkakan. Ora kober.
Benten nak ngaji tasawuf. Makanya terus kula niku nak sakniki kan tasawuf itu beredar di mana. Kula ora disusah. Iku golek para pangeran apa golek terapi. Karena kula niku sering Gus kula nyuwun ngaji hikam. Takrib ya takrib. Mboten Gus hikam. Maksudnya piye karena terus ayem ngono kan jadi gampang kabeh. Nak fikih kados Pak Marzuki mau takbir di audit. Oh, apa wis salah. Lah tasawuf mboten guya-guyu eling pangeran wis koyo wali ngene penak. Fikih niku repot muni Allahu Akbar kepanjangan A niku nggih salah. Allahu Akbar itu salah, itu jadi istifham. Berarti maknanya apakah Allah itu maha besar? Tapi nak cara kula iku sing maknane istifham Pak Marzuki sing maca dhewe iku maksude ya Allahu Akbar Allah maha besar. Wong sing maca dhewe kok sing maknane. Jadi niki tapi kena mesti kepengen sanut Pak Marzuki. Tapi mau nak kepengen dadi kiai apian anut kula. Kula niku saking senenge kalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking senenge. Niku kitab mazhab apa saja kula waos. Untuk supaya wong Indonesia iku ya ono sae lah. Wong-wong dia ya darani ra salah niku nggih. Ono sae tak golek-golekno. Wes golek-golekno. Nanti mungkin Pak Marzuki nyari masalah warid sama maurud. Itu diantara kelebihan Imam Ghazali. Awal ngarang Ihya itu di bab Toharoh, di bab Al-Muzal wal Muzalbeh. Itu diantaranya beliau tidak membedakan antara air dikucurkan sama air najis bena ijanatin fiyama wa bena iradil ma. Termasuk nggak bedakan masalah kulate. Sudah sadar termasuk. Karena yo repot. Terus mohon maaf lho. Terus kula niku alhamdulillah kula niku diundang pengajian umum nak mboten wong sepuh mboten purun. Terus jangan berharap Gus Samtong, Gus Takiuddin bisa ngundang kula. Nate ngundang kula mboten purun. Mbak Mas Duki ampun kapundhut. Nah Mbah Mus mboten wani kula. Kula nu sing mboten wani nolak niku khore Mbah Hamid, mergi Mbah Hamid itu misanane Mbah kula. Mbah Mus. Nah, sing nom-nom ngundang niku nggih ra dikualat kira-kira mboten krana napa-napa kula niku nyen kiai tenan maksudnya mulang ngaji terus mboten nak Pak Marzuki ora petarung ya petarung ya Ban wonten mawon kurbane niku wonten mawon sing mboten san mboten tapi itu saya lah memang ilmu harus jadi kalau misalnya tawaf tadi tawaf itu banyak ulama yang mengatakan betul biman zilati sholat tapi ya ada se-ekstrim banget kayak sehingga Said Muhammad itu punya bab namanya tawaful haid tawafnya orang yang haid padahal tawaf itu kan harus suci tapi masalahnya kadang pas dia haid pas harus tawaf nopo ifadah itu banyak ulama yang mengatakan ya sudah tawaf saja tapi nunggu waktu yang mepet. Nah, karena mepet ini penting untuk ilah hadid darurat. Nah, ternyata beliau juga sudah baca, tapi beliau tadi gak mau cerita. Senengane kudu wong wedok sing kata aurati lho, kok iso roh lho. Kula niku nggih wae niki ngaji rilek mawon nggih. Kula pancen kula niku bapak kula niku seksine nggih Mbah Mus, bapak kula niku seneng guyon. Bapak kula pesen hak kena ngaji ku guyon. Wong ning omah wis mikir utang, mikir macam-macam. Lho bareng ngaji kok mbok teror gak sah niku. Sakake maksudnya niku. Rai-rai bingung niku kan pun kathah. Dadi ngaji wis guyon, santai mawon. Tapi mboten tasahul. Saya ulang lagi tidak tasahul. Ada dua orang itu sering naudzubillah ya, sering selingkuh, nakal lah. Ya nasabnya agak jelas namanya orang nakal. Ini cerita di kitab Mizan Kubro. Setelah dengar kabar orang itu sampailah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah kita berdua ini sudah nikah. Itu Nabi jawabnya itu qad kharaja min sifahin ila nikahin. Ini sudah keluar dari status perzinaan menuju napa? Nikah. Dan Nabi tidak bahas masa lalunya. Sehingga dalam tradisi Jawa itu di fikih wali itu anut Syafi'i, tapi orang ngungkit itu anut Hanafi. Maksudnya gini, produk putri yang tidak dari nikah sah itu kan tidak bisa intisab ke bapaknya. Jadi di bab ini anut Syafi'i, si bapak ilegal ini tidak sah jadi apa? Wali. Tapi
mengapresiasi nikah bagaimanapun itu cara keluar dari sifat, keluar dari status perzinahan. Satu-satunya cara misalnya gini, hari Ahad itu masih selingkuh, sekali malam Senin itu nikah, berarti status baiknya adalah qad kharaja min sifahin ila nikah. Jadi ilmu itu banyak dan sudut pandang itu banyak, karena ya tadi fikih itu masalah furu'iyah. Ada ulama yang agak kritis, tapi ya gimana gitu. Misalnya begini, pelanggaran tertentu itu sanksinya itqu raqabah, memerdekakan budak. Kalau tidak bisa lagi begini, terakhir puasa 2 bulan. Nah ulama ini ngerti si pelanggar ini raja kaya raya, tujuan sanksi itu kan memperberat. Kalau disuruh merdekakan budak gampang sekali karena dia orang kaya, maka sanksinya langsung disuruh puasa 2 bulan. Alasannya yang namanya sanksi itu yang kira-kira orangnya itu kapok. Ini kalau sekedar terkait uang, itqu raqabah itu gampang sekali. Apalagi kalau misalnya mun ngantem mriku mawon ben gak kulino ngaji mangan pun. Itu mungkin sama lagi, misalnya di kafaratul qotli yang khotok atau kafaratul yamin. Fakafaratu tamu asyarati masakina seterusnya atau apa sajalah. Kan biasanya kafarah itu sosial dulu. Saya ulang lagi, biasanya kafarah itu sosial dulu, merdekakan budak. Jadi budak itu kan tidak enak betul. Jadi budaknya kiai aja agak enak, apalagi budaknya orang nggak soleh itu tidak enak betul jadi budak. Sehingga semangat Islam semua kafarah itu bentuknya itu itqu raqabah. Tapi si raja ini kaya raya, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan 10 orang miskin, itam itu mudah sekali. Sanksinya puasa saja biar kapok, karena dia cara pandang tujuan sanksi itu bikin kapok, agak masuk akal. Tapi banyak ulama yang cara pandang ini ada jumlah muqtaridah sedikit. Saya dulu sering sowan Mbah Mus, yang paling saya kenang itu nasihat ini. Nak jare badolah, wong loro, nak rawali yo sering nyetel radio. Pilih aja itu kalau instingnya tidak insting wali ya pengalaman, apa? Karena fatwa fikih itu butuh tajribah, butuh pengalaman. Begini. Merdekakan budak itu bagus, menguntungkan yang dimerdekakan. Gak penting yang merdekakan ini mudah apa enggak. Semangat Islam itu menguntungkan orang lain, ini tidak penting. Saya ulang lagi ya, kalau ulama yang pertama tadi ba'duhum itu, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan orang miskin kan mudah sekali bagi orang kaya raya. Sanksi yang berat dia disuruh apa? Puasa. Masuk akal dari segi pelanggar ini. Dari segi pelanggar ini, tapi dari segi sosial menguntungkan mana? Merdekakan budak apa puasa? Budak. Merdekakan budak. Lah sekarang Islam tuh lebih berkeinginan merdekakan budak apa berkeinginan ngasih sanksi orang ini? Merdekakan budak, falak tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqobah. Akhirnya ini jadi ulama yang minimalis, dibully jauh sekarang. Makanya kata ulama yang wali, wis to ora usah dipikir urutane ning Quran ngono ya ngono, ora usah dipikir. Ini jenis wali. Yang jenis peneliti, semangat Islam itu merdekakan budak, bukan memperberat sanksinya pelanggar. Itu tidak penting. Nah ini sudut pandang. Jadi mau tidak mau. Makanya saya ini matur nuwun lah. Makanya tadi ketika Pak Marzuki naik langsung maju. Kalau nu sering delok beliau, tapi penyen petarung. Angger fatwa ini ono korban. Tadi petarung. Ya bagus lah, memang fikih itu butuh munazih itu petarung. Supaya ilmu itu hidup, bukan petarung yang tadi pakai santet, pakai apa enggak. Memang ilmu lah. Ya dulu itu sama masih ingat debatnya Mbah Mun sama Basal itu kalau guyon gini, kiai gede nak diundang ning desa ku apike teko ta ora. Ana sing bilang ya apike teko lah sakake wong desa. Tapi survei membuktikan apike ora iku kan jobe kiai cilik. Dimbat pisan mbek kiai gede. Itu kan harus ada sudut pandang itu. Terus adabe. Lah iya, makanya kan yo rono pas orang ngaji kan iso. Sing ra pas salam templek lah kok angel temen nerangno. Lho kan kalau lho kula nu ngalami, kula jare wong akeh ra kiai gede, nek diundang teng desa mboten purun. Tapi teng kiai desa kula sering niliki. Oh seksine kathah pangeran nah, nek kurang akeh. Kurang top, kula ayu saya nak baru saja seksine pangeran. Kula sering niliki kiai desa kula tiliki. Termasuk nyun sewu kadang kula betani terjemah UI, kula sukani Ibris, kula sukani terus kula sukani kitab-kitab akidah Mbah Sakur akidah. Karena tadi, nah aku teko
Muludan ning desa, kas musolae muk pira. Terus digo nyangoni kiai ketua Tanfid Jawa Timur. Wah, iku ngentekno kotak yakin. Iku ra merakyat iku. Lah alasane tawadhu istilii pas ora ono salam template. Istilii diaturi. Mboten iki mboten sok-sokan suci, mboten iki cerita mawon. Artinya sudut pandang itu selalu ada. Kula cerita bolak-balik. Kula nate diundang manakiban mboten teko. Tujuan kula lho kiai cilik mangan daging arang-arang salam aku teko. Tenan kula mboten teko, ketemu kiai sing teko. Matur nuwun Gus gak teko. Aduh aku gak lakon katanya. Aduh aku gak lakon. Loh kalau saya datang jatah saya ketewu sampel mesti teng kula. Mbake untuk suwiran-suwiran niku. Lah maksudnya niku ijtihad. Jadi ijtihad itu mau ndak mau. Mulane kula niku sirine kenapa kula diundang Gus Ipul ora teko wis Pak Marzuki wae niku jatahe Pak Marzuki. Dan terus kedah mikir lah. Karena memang ini ranah ijtihad. Saya ulang lagi ranah. Saya berkali-kali bilang ijtihad itu sudut pandangnya itu banyak. Ada orang saking senengnya Nabi itu sowan Nabi terus ingin melihat wajahnya Nabi. Itu bagus namanya kangen ya sowan. Banyak juga sahabatnya nggak mau sowan, alasannya ganggu. Lho kok seneng Nabi duwe keluarga, gak ada istri, gak ada cucu, amen mbok sowani terus kapan ngurus keluargane? Banyak juga. Ada sahabat yang suka melihat wajahnya Nabi sehingga kalau sifli wajah Rasulullah secara fasih bisa nerangkan. Ada yang ditanya sifli wajah Rasulullah langsung nangis. Saya ini tidak pernah melihat wajahnya Nabi, tapi Anda kan sahabat. Saking takzim saya tidak berani menatap muka Rasulullah SAW. Ada ulama yang sholat soft awal terus wali, yang polguri ya wali ketika ditanya kok sok-sokan suci wani kok ngarep, jadi nak sholat kok guri terus, ya jadi wali. Banyak juga wali yang ditanya kalau kamu di surga keinginan terbesar apa? Kata wali-wali kan an-nadhar ila wajhillahillah ta'ala, melihat Allah Ta'ala. Kalau dia enggak, unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli, meripatku tahu delok dangdut, meripatku tahu delok gambar sing ora jelas-jelas, maka akan saya sucikan Allah dari mata yang sudah pernah macam-macam. Di mana wali sekepening swarga gak pendelok pangeran. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli, Allah akan saya sucikan dari pandangan saya karena pandangan saya ini sudah sering maksiat. Karena kalau kita melihat Allah GR hanya mentang-mentang Rois Tanfid Jawa Timur misalnya, terus ditakoi pangeran, kue meripat yang sama tahu bogo maksiat tau ora? Nate Gusti kok bojo aku itu repot. Jadi mboten iki cerita mawon nak nglarakno atine Pak Marzuki kersane dadi kafarah nggih. Ya karena bagi yang tidak disahkan tadi mungkin yo gelo maksudnya itu. Nggih mungkin nggih gelo. Tapi memang dimuin seperti yang dikatakan. Makanya beliau fair secara ilmu itu dimuin. Tapi nanti kalau sudah ngaji Mahali, Qalyubi, Umairah, terus Mizan Kubro, khilaf-khilaf itu banyak. Kayak tadi qat'ul hulkum itu semangatnya itu qat'u yang izhakur roh apa qat'u yang potong. Nah, itu kan ulama masih terus berdebat. Ya namanya ulama ya tadi cara pandang itu pasti banyak. Makanya kenapa itu ada khilaf. Bahkan semua muridnya imam itu akhirnya mengkhilafi gurunya. Fa'inna Ahmad niku muridnya Imam Syafi'i, tapi khalafa Syafi'iyan. Wa Syafi'i muridnya Malik, akhirnya khalafa Malikan. Kenapa menjadi khilaf? Karena sausé diangen-angen niku nggih. Misalnya Jumatan misal. Jumatan itu cara jenengan itu kan harus orang 40 syarat sah. Tapi pertanyaannya, kampung situ yang mau Jumatan baru 20 kok disuruh berapa? 40. Wong sing gelem Jumatan mau 20 dikongkon pinten? 40. Jadi sudut pandang itu terus kenapa kok 40? Katanya kalau 40 itu mesti ada walinya. Lah sekarang orang 1000 pun nggak mesti ada walinya. Terus kedua, dikatakan 40 itu mesti jam'un kelompok. Lah 12, 20 juga sudah bisa disebut apa? Jam'un, sudah dikatakan kelompok. Mulane kula nate Jumatan teng pedalaman Purwodadi. Kula riyen sering ngebis teng Jogja lewat Pati Ngidul. Pas wae Jumatan niku tiange namung 6 napa 12. Santri kula niku tamat MGS Sarang. Ya mbeki ada kula mboten. Jenengan mboten ada gak. Niku maca Fatihah ya Pak Marzuki. Niku kaya wong ape kelahiran niku kula cerita bolak-balik. Wis kados perjuangan tenan. Aku ngomong ngene, aku sing menungso ora mentolo ora ngesahno apa meneh pangeran. Mergo macane Fatihah. Wis dinas perjuangan. Kaya wong ape kelahiran.
Aku nak ada iku Allahu arhamu minni. Umpama aku juri we tak sahno mergo ora mentolo apa meneh pangeran. Mosok wis kangelane ngono, hasilnya mboten apa? Sah. Mboten iki cerita mengke penantang fakihnya anak badhe ngendikan nggih monggo. Karena ini agak dolim saya, karena kan saya kedua. Tapi nggak apa-apa, nanti Mbah Mus mesti pareng kok kalau jenengan bantah saya lagi tidak apa. Tapi kok ngarepe pangeran duet malah dubat lagi nanti. Nah debat malah ngarepe pangeran katanya menang kula karena kebetulan secara status niku wong sakit mai Quran, ahlul Quran, ahlu wa khosotu. Kayaknya saya agak spesial lah tentang berikoran. Terus ilmu itu harus tadi, saya ulang lagi. Karena kalau pertanyaan itu bisa mujab, bisa nafi. Saya ulang lagi, pertanyaan itu bisa mujab, bisa nafi. Misalnya begini Pak Marzuki, dibalik pertanyaannya. Wong sing isane salat mau ngono, iku apike salat apa ora salat? Dibalik pertanyaan. Ndak, ini MC-nya maaf ya, nanti setelah ini Pak Marzuki lagi terus saya tidak akan bantah lagi. Karena saya ini wong legowo lah. Mbok beliau ngadili kayak apa saya insya Allah ya tidak mandi, nggak ngefek. Cara kula wong partai politik loyalis saya terlalu fanatik. Nggak ngefek. Pertanyaannya jadi balik. Dhisik ceritane Wali Songo itu salat sementing salat rubuh gedang lah. Ya saya ulang lagi, orang yang belum bisa sholat sempurna itu apike sholat apa mboten? Sholat. Sekarang dibalik Pak Marzuki, orang yang baca Fatihah tidak benar, kita bisa mentakhrij. Takhrij itu cari solusi, anggap saja itu wiridan. Kalau Fatihah kan wajib pakai tajwid, tapi kalau dianggap kalimah thayyibah, kan kalau orang tidak mampu Fatihah kan penggantinya itu nggak niat maos Quran. Nggak niat maos Quran. Setuju nggih? Dihitung aurat mawon pengganti Fatihah sehingga ada harus pakai apa? Tajwid. Maksudnya boleh, wae kalau ini punya ngapian, mau tak golek-golekno. Tapi ampun mut'ah loh, kalau mut'ah mang kula sepakat lah. Kalau yang ngoten-ngoten niku pun nah kula niku apian, men bab ngoten niku apian. Kula niku sinau niku tenanan, kula nak sinau nganti nangis. Lho kula niku nyuwun sewu niku mboten sombong. Saya itu di rumah, takokno tangga-tangga kula. Ku nak mangan nggih sithik, pakaian nggih sederhana. Kula niku isin sampeyan ketemu pangeran gara-gara kecelok wong alim, salami templek diciumi tangan terus sampeyan tak takoki pangeran. Nang iku tok hasile. Kula niku gadah sanad saking bapak. Bapak nanti dawuh Mbah Hamid Pasuruan. Kan Mbah Hamid itu sepupunya Mbah saya dari keluarga Lasem. Ketika beliau dihormati sedemikian rupa oleh banyak orang itu, lho cung aku soleh, gue solehku dhewe ngadepi pangeran kok untuk donya iku hisabe rak repot. Makanya terus Mbah Hamid ngomong ketika duit wong dikekekno ben hisabe iku ringan. Lah kula nggih ngoten sakniki ngalami wong hormat sedemikian hormat. Tadi kula niku bangun pondok iku ora niat pondok kula ben gedhe, ngirangi dosa. Mergo wong nyumbang ya rada kacau, nak 1 juta nggih pondok Gus jenengan 1 juta. Cara 1 juta sing kula pribadi mungkin nggih polah mun nyimpen tiang kathah wau cara power. Wong nyumbang ya rada suudon mek kiai kan niki 1 juta Pak Marzuki nggih pondok nggih jenengan 1 juta. Cara diwalik nggih wau ngabsen rodo sing makmum wau cara beli. Jadi wong nyumbang itu alhamdulillah kok ora dinakalan niku. Lah akhirnya untuk mengkafaro itu ya kudu dibangun wong pesene kan nggih napa? Pondok. Jadi mulane sirrul ulama, rahasiane ulama itu bangun pondok pancen ngilangi dosa. Pancen kan nganggo pondok. Lah nek simpen kan suatu saat kamu tergoda. Gua ayo apa-apa ya kan gitu. Nah, terus menyangkut tadi yang madhep ngalor tadi Pak Marzuki. Kita yang orang NU kan sering dikritik mereka bahwa Rasulullah itu idan sorofa min sholati itu akbala ali nabi wajhi. Memang akbala nabi, jadi kalau versi mereka benar-benar menghadap ke timur. Terus kiai kita kompromi, ya sora madhep wetan tapi madhep ngalor. Ya resikonya tadi pelengahan tadi. Itu saya tahqiq baca di Fathul Bari di sarahnya Bukhari. Filosofi Nabi menghadap ke andekan di Indonesia ke timur. Kalau konteks Indonesia ke timur itu untuk memaklumatkan kalau sholatnya sudah selesai. Jadi sebetulnya itu bisa diganti gerakan apa saja yang memaklumatkan kalau sholat itu sudah apa? Selesai. Takutnya Nabi ada orang yang iktamma bihi walam yadri annahu qad qada sholata. Takutnya itu ada orang makmum ngiranya Nabi fi sholatin ternyata sudah ada sholat. Berarti apa?
makmum ini rabtu sholatihi biman laisa fi sholatin, berarti makmum ini menggantungkan sholatnya sama orang yang sudah tidak sholat. Misalnya begini, andaikan Nabi tetap posisi tahiyat akhirah madeg ini, Nabi tentu khusyuk anteng, terus Gus Samton datang ngiranya saya masih sholat makmum, usolli apa makmuman, padahal hakikat saya sudah tidak sholat. Berarti apa? Menggantungkan sholatnya diikatkan sama orang yang sudah tidak. Nah, karena Nabi takut seperti itu, beliau menunjukkan gatu gerakan fisik yang menunjukkan kalau beliau sudah tidak sholat. Makanya sirinya kiai-kiai alim tuh kalau misalnya nggak merubah posisi karena sanad torekohnya gitu, bilang astaghfirullah mesti kenceng, bersalam astagfirullah, karena itu memaklumatkan ini sudah ada sholat. Ya clear nih. Maksudnya itu pentingnya ngaji tenanan, maca kitab tenan. Kulo nak diundang tiyang nak mboten pernah sepuh tak anggap haram tenan. Sesuatu haram tenan. Karena yang belum diundang pun kata sudah lah. Kalau yang sing sinau tenanan sudah bisa dihitung dengan jari. Jelas termasuk kulo lah, mboten niat sombong termasuk kulo. Nah, Gus Samto ora percaya saingan mboten apa. Mau ge cocokan wae kulo. Ngora apa Gus? Bisa wajir. Nak tengen kulo tak kei kitab deh. Mboten ate kulo tangkel iki mantune Mbah Mu semari dase gede, pokoke kok takon ngaji wis kulo. Cucu-cucu Basim banyak ngaji sabut nanti kalau tangkleti macam-macam. Jadi penting supaya kenapa tradisi toriko banyak orang-orang soleh yang tetap menghadap barat, tapi astagfirullahnya dikeraskan untuk maklumat kalau beliau sudah enggak sholat. Jadi enggak apa-apa sampai ndak akbal alil besi enggak apa-apa, karena sudah kadung dipakai kubu sebelah tadi itu. Biasanya orang kalau sudah dipakai ya sama seperti nasibnya kunut. Jelas mazhab Hanafi itu tidak kunut, orang Syafi'i kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas. Ini nggak berani nggak kunut, bisa dicoplok dari Tanfidiyah kalau bilang. Meskipun ngajinya kunut itu sunat, tapi ngalah-ngalahi wajib itu politik identitas. Bersiko betul. Makanya pernah Allah Ta'ala disifati aja nggak terima pernah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada ta'ala, padahal ta'ala maknanya moho luhur. Mubalek berikutnya karena tidak ormasnya tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wa barakatuh. Wong kok hasute ngono, wong apa disifati ta'ala kok ndak terima. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wa barakatuh. Jadi kalau nuruti kelompok itu nggih ngoten niki pun napa nggih petarung yang baik, pun napa pembanding yang baik nggih. Niki kula sudahi mungkin api ambek badhe bantah nggih monggo dan saya tidak akan bantah lagi. Nggih pokoke kula suwun perilaku yang salah dibenerin sesuai dawuh Pak Marzuki. Tapi nak kadung kowe ra iso, tak golek-golekno dalil. Wes aku nak ketemu Nabi itu yang sae. Nabi nak ngendikan wong dosa ngene elek, Tapi Nabi yo ngendikan syafaati li ahlil kabair min mati. Yo nyalahno tapi nek kadung salah yo disafaati. Ora kadung salah dibles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.